warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan pada hari ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Dengan saya sendiri, Nabila Putri Maharani, dengan nomor induk mahasiswa 2311140. Saya Nevin Daniela Pratista dengan NIM 203111157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 203111166. Nama saya Ica Putri Fakria dengan NIM 203111171. Saya Nugradi Pramestiti dengan NIM 203111173. Pendidikan merupakan investasi bagi masa depan bangsa, termasuk di Papua, yang selama ini kualitas sumber daya manusianya masih tertinggal dibanding daerah lain di Nusantara. Ketersediaan dan kehadiran guru di sekolah pun menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Lanijaya, Papua, yang pada tahun 2008 dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya. Seperti di Sekolah Dasar Imprestium, pada hari kedua dimulainya kegiatan belajar mengajar 28 Juli 2015, total hanya 2 guru yang sudah mulai mengajar. Nurfala, guru kelas 1, mengisi hari itu dengan pendaftaran siswa baru. Yunisa Samosir, guru kelas 2, mengisi hari itu dengan mengajar siswa kelas 2 dan 3. Aletinus Sigebalom, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanijaya, mengatakan pihaknya hingga kini butuh lebih dari 200 guru untuk mengisi kekosongan di sekolah TK hingga SMA. Untuk kita memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Lanijaya, karena jumlah sekolah juga banyak, jadi sampai hari ini kita masih membutuhkan guru. Terbukti semua guru-guru yang selain ini SM3T yang program pusat, kami dari daerah juga kerjasama dengan Indonesia Cerdas, ini tahun kedua, jumlah juga cukup banyak. Lalu dengan Indonesia, selain Indonesia Cerdas, Surya Institute, lalu khusus untuk guru TK PAUD, kita kerjasama juga dengan Yayasan Hadasa. Jadi untuk Kabupaten Lanijaya kami sangat membutuhkan tenaga guru, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, dengan SMK. Total kebutuhannya kalau dilihat dari persentase dengan jumlah sekolah, itu 200 sampai 300 guru yang kita masih butuh. Nah, itu kalau kita hitung dari TK. Okay. Selain itu juga, selain guru, memang kebijakan pemerintah kita sudah kerjasama sudah ada, tapi kita terkendala juga dengan tempat tinggal. Nah, ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa memperhatikan kami lewat. Upaya yang dilakukan diantaranya mendatangkan guru dari SM3T, guru garis depan, serta guru dari Indonesia Cerdas. Tahun ini Lanijaya mendapatkan 57 guru Indonesia Cerdas, 17 guru garis depan, dan 65 guru SM3T yang akan menggantikan guru SM3T sebelumnya. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang Papua. Ini agar Papua bisa berdiri tegak, setara dengan anak-anak Indonesia di daerah lain.
Laporan wartawan Kompas Ikhwan Susanto dari Leni Jaya, Papua. Untuk mempermudah, boleh buat jalan ke bawah sudah. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah harus lebih adil dalam memeratakan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Kualitas pendidikan di wilayah Jawa dan luar Jawa masih sangat jauh berbeda. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah agar memperhatikan kualitas pendidikan nasional yang seharusnya lebih merata di setiap provinsi. Ditemui usai melakukan pertemuan di kantor Gubernur Provinsi Maluku baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mengatakan seharusnya pemerintah bisa lebih adil dalam memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia, terlebih terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Jika pemerintah tidak campur tangan dalam pembangunan kualitas pendidikan yang merata, daerah-daerah 3T tersebut tidak akan dapat berkembang dan akan jauh tertinggal dari daerah-daerah pusat. Indonesia Timur juaranya ranking terakhir untuk soal kualitas pendidikan. Nah, itu memang kita harus fokus apalagi di wilayah-wilayah 3T karena kalau tidak ada campur tangan pemerintah, mereka tidak akan mungkin bisa berkembang sendiri. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengatakan disparitas kualitas pendidikan di Indonesia memang masih beragam, terutama antara wilayah Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Ia juga berharap pemerintah mampu untuk berlaku adil dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional. Disparitas pendidikan tinggi itu memang harus jujur diakui, disparitas itu beragam. Ada disparitas antara negeri dan swasta. Ada disparitas antara negeri dengan negeri yang lama dan negeri yang baru. Negeri yang sudah besar dengan negeri yang baru yang masih tahap kecil. Kemudian ada disparitas berdasarkan wilayah Jawa dan luar Jawa. Dari Provinsi Maluku, Ila Rahmayati, TVR Parlemen melaporkan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap masyarakat di suatu negara. Karena pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu. Di dalam kondisi apapun, masyarakat tidak akan bisa menghindari pengaruh dari penetapan pendidikan itu sendiri. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dikarenakan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan bangsa dan bukan saja berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap fasilitas masyarakat. Dalam hal ini, menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap akan menghadapi perubahan di mana pendidikan secara luas yaitu proses pembelajaran di mana saja. Pendidikan di Indonesia di seluruh negara adalah hal yang paling penting dikarenakan untuk menciptakan generasi dengan kualitas yang baik. Negara maju didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu. Jika kita lihat, kondisi di Indonesia masih saja memprihatinkan, baik dari segi sarana maupun prasarana. Bahkan, di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Selain sarana dan prasarana, ada juga sistem yang dianut di Indonesia, yaitu sistem pendidikan nasional. Selama lebih dari 1 dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sistem pendidikan di Indonesia bagian barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian timur seperti Papua. Masalah pendidikan di Papua sendiri adalah minimnya sumber daya guru atau tenaga pengajar yang mana tingkat ketidakhadiran guru di Papua mencapai rata-rata 82%.
Dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa guru-guru tersebut tidak hadir atau tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu dikarenakan para guru tersebut tidak betah mengajar di Papua serta jarak sekolah dengan tempat tinggal para guru sangatlah jauh, seperti guru-guru di daerah Pegunungan Tengah yang mana mereka harus menempuh jarak sekitar 10 km. Guru di Papua harus bekerja ekstra menjadi orang tua murid di tengah ketidakpahaman dan ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak, dikarenakan saat di rumah orang tua jarang memantau pendidikan mereka. Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah melakukan dan menyusun beberapa program. Program ini untuk mencapai target dari Sustainable Development Goals. Yang pertama ada program Satu Atap atau SATAP. Tujuan dibentuknya program ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. Yang kedua ada program Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerintah membentuk program ini dibantu oleh Program Profesi Guru atau PPG atau yang bisa kita kenal dengan sebutan guru, untuk membantu mencerdaskan kehidupan di daerah-daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang ketiga, ada program Baca, Tulis, dan Hitung. Kalistung merupakan tahapan orang bisa mengenal angka dan huruf. Kalistung merupakan tahapan penting karena dapat membantu komunikasi antar sesama. Pendidikan berkualitas memang menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals, akan tetapi dalam mencapai pendidikan yang berkualitas tersebut tentu memiliki beberapa hambatan-hambatan yang mana dalam hal ini terdapat 3 hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Yang pertama adalah akses. Kondisi geografis yang ada di Papua sangatlah rumit. Para guru ataupun murid yang harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya dengan berjalan kaki. Kedua adalah mutu. Mutu tenaga pengajar di Papua sama tidak menggembirakannya dengan pembangunan infrastruktur, penunjang pendidikan, dan kesejahteraan guru. Seluruh bangunan gedung sekolah di Papua adalah peninggalan zaman Belanda. Ketiga adalah adat istiadat. Sisi budaya dan adat bisa saja menjadi hambatan dalam upaya dalam implementasi program SDGs, dalam hal ini kehidupan adat di Papua. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Dapat disimpulkan dari hasil diskusi tadi bahwa permasalahan pendidikan yang ada di Papua bukanlah semata mengenai kurangnya infrastruktur yang ada di Papua itu sendiri, melainkan kualitas pendidikan yang ada di Papua seperti kualitas guru, kualitas peserta didik yang masih belum mencapai tingkat yang berkualitas. Dalam hal ini, Sustainable Development Goals menerapkan program, yaitu pendidikan berkualitas, yang mana dalam menjalankan program ini, pemerintah Papua bekerja sama dengan organisasi lokal maupun organisasi internasional, di mana ada beberapa program yang dijalankan guna untuk meningkatkan tingkat kualitas pendidikan yang ada di Papua, seperti program Sekolah Satu Atap atau yang disebut SATAP. Ada juga program Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal. Dan yang terakhir adalah program Baca, Tulis, dan Hitung atau yang disebut Calistung. Sekian hasil diskusi kami mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Papua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.